Terima kasih Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi, jiwaku rindu padamu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Katakan dengan segenap hati, jiwaku merindukanmu. Haleluya Yesus, terima kasih. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Mari kita sembah Dia. Tiada yang sepertimu Tuhan, kami bersyukur, kami merindukanmu Bapa. Hanya Kau yang kami sembah. Haleluya, haleluya Yesus. Ku bersyukur Bapa, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur. Terima kasih Oh Tuhan Yesus, Engkau ya Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Hanya
Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, ya Tuhanku, haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Hatiku limpah dengan syukur. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Ayat yang tidak asing lah bagi kita, ini seringkali disampaikan, bahkan saya pun beberapa kali menyampaikan akan bagian ini. Judul perikopnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat mula-mula. Kalau jemaat ya dimanapun lah jemaat berada, ketika mereka itu menghidupi seperti layaknya jemaat mula-mula, wow, saya percaya inilah sebenarnya sebuah pertumbuhan gereja yang nyata. Bagaimana tidak mengapa itu bisa terjadi dan mereka lakukan itu. Mereka dikatakan ya, ditulis, dicatat itu sejarah. Sejarah itu fakta, bukan fiksi, tetapi itu sebuah fakta yang memang itu terjadi di lengan jemaat mula-mula. Bagaimana ketika itu mereka setiap hari mereka datang ke bait Allah, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Kemudian mereka di rumah juga sama, secara bergilir ke rumah jemaat-jemaat, orang-orang percaya, dan mereka juga sama. Mereka bawa makanan, mereka makan bersama, memecah-mecahkan roti. Mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Itu yang mereka lakukan setiap hari. Setiap hari mereka tekun dalam persekutuan. Setiap hari mereka tekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Itu jemaat mula-mula.
betapa hebat mereka pada saat itu. Dan mereka adalah manusia, sama seperti Bapak Ibu juga manusia. Bukan hanya itu, ada pula mereka yang menjual miliknya, sampai begitu rupa menjual miliknya, dan kemudian mereka membagi-bagikan kepada orang-orang yang kekurangan. Mereka membawa kepada Rasul Petrus pada saat itu. Tapi ada juga yang mereka berusaha untuk mengelabui rasul-rasul saat itu. Dan akhirnya Ananias dan Safira mati. Begitu hebat apa yang telah dilakukan oleh jemaat mula-mula. Coba kalau seluruh jemaat setiap hari bertekun dalam persekutuan, ya, di dalam pengajaran rasul-rasul. Dan banyak hal seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ini sesuatu yang hebat. Ini sesuatu yang luar biasa terjadi. Pertanyaannya adalah, mengapa itu bisa terjadi? Kan begitu. Mengapa itu bisa terjadi? Rupanya Bapak Ibu kuncinya mengapa mereka suka berkumpul dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, kemudian tadi sampai mereka menjual harta miliknya, memberikan kepada orang yang kekurangan, seradikal itu. Mereka melakukan sebuah panggilan untuk menolong orang-orang yang kekurangan. Sampai sejauh itu. Kuncinya adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Itu kuncinya itu di situ. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kuncinya adalah karena mereka berjumpa dengan Tuhan Allah yang saat itu adalah Allah Roh Kudus. Ketika mereka mengalami sendiri hidupnya dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Roh Kudus, enggak perlu mungkin mengajarkan mari kita bertekun di dalam doa. Enggak perlu mengajarkan mari kita tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu enggak perlu sampean. Karena apa? Karena kuncinya adalah ketika mereka secara pribadi berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya, itu enggak perlu dioyak-oyak. Mereka itu sudah punya kesadaran sendiri karena Roh Kudus sendiri yang sudah berkuasa dalam dirinya. Itu yang mendorong dia untuk dia tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tuhan sendiri yang ada di dalam diri orang itu yang mendorong untuk dia itu suka dalam persekutuan dengan jemaat dan juga dalam Tuhan. Tuhan sendiri yang mendorong hidupnya untuk seradikal itu, yaitu sampai mereka menjual miliknya dan membagi-bagikan kepada orang-orang yang kekurangan. Karena belas kasihan Kristus itu menyatu, mengalir di dalam jiwanya, dalam hidupnya, sehingga mereka tergerak hati. Mereka butuh sentuhan kasih Tuhan. Jadi enggak perlu dioyak-oyak, ditarik-tarik, aduh. Kadang lelah, ya. Kadang lelah, capek begitu. Bu, Pak,
besok berangkat ya. Nggih. Besoknya lagi ora kepanggih gitu kan. Sampai sejauh itu. Ya, kadang sampai. Tapi kalau orang itu berjumpa dan mengalami Tuhan secara pribadi, ya, nggak perlu ditarik-tarik, nggak perlu didorong-dorong. Roh Kudus itu yang mendorong dia. Dia akan sangat rindu bagaimana Petrus, ya, yang semula itu seorang pecundang, pengecut, tapi ketika dia mengalami Tuhan melalui Pentakosta, peristiwa Pentakosta, Roh Kudus turun atas dia mengalami Tuhan pada saat itu. Dia berani berkhotbah, ya, menyampaikan firman Tuhan. 3.000 orang bertobat. Dari seorang pengecut, dari seorang pecundang, dia menjadi seorang pemberani yang luar biasa. Karena apa? Mengalami Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, ini kunci di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita tekun, setia, itu nggak perlu dipelajari. Untuk kita berinteraksi dengan jemaat yang lain, bersekutu bersama-sama, itu nggak perlu doya-oya. Kalau kita semua mengalami Tuhan dalam hidupnya, itu udah muncul dengan sendirinya. Kerinduan itu, ya, sebab kalau datang tanpa sebuah kerinduan, pulang pun tidak akan mendapat apa-apa. Alami Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, itu adalah kuncinya. Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus yang semula dia seorang pembunuh. Dia mengejar-ngejar orang-orang Kristen untuk dibunuh. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, disitulah kemudian hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dari seorang penjahat, dari seorang pembunuh, akhirnya menjadi seorang pemberita Injil. Yang mengubah siapa? Tuhan sendiri yang mengubah. Makanya seorang percaya, orang Kristen itu harus mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Bukan bangga dengan KTP Kristen, ya, atribut Kristen ada dalam diri kita. Tapi kalau tidak mengalami Tuhan, gak ada artinya. Itu sama. Ayo besok ke gereja, yuk besok bersekutu. Nggih, ya. Tapi ya lewat begitu saja, tidak ada kerinduan. Tapi jemaat mula-mula setiap hari, ya, setiap hari mereka lakukan itu pada saat itu. Mengapa bisa? Mereka memiliki roh yang menyala-nyala setelah mereka berjumpa dengan Tuhan. Alami Tuhan dalam setiap kehidupanmu, karena itu ada kunci sebuah kegairahan dalam engkau mengikut dan mengiring akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin.